Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Amanda Kurnia dengan NIM 19017091. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 50 dalam sejarah sastra Indonesia. Baiklah, materi yang pertama yang akan kita bahas pada angkatan 50 ini yaitu sejarah perkembangan kesastraan pada angkatan 50. Angkatan 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jassin. Jadi angkatan ini didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan, timbullah polemik dan perpecahan. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang sastra majalah. Sastra majalah. Sejak tahun 1953, keadaan balai pustaka tidak menentu. Penerbit berkali-kali mengalami perubahan status. Aktivitas sastrawan hanya dalam majalah seperti gelanggang. Karangan yang dimuat pun tidak begitu panjang. Majalah Kisah eksis pada tahun 1953 memiliki peranan penting bagi pengarang. Materi yang ketiga ialah impase sastra Indonesia. Di sini terdapat 3 impase pada sastra Indonesia tahun 1950. Yang pertama, angkatan 50 mengalami kendala dalam penerbitan karena Balai Pustaka sebagai penerbit utama kedudukannya tidak menentu. Yang kedua, setelah Balai Pustaka mengalami kesulitan, maka pengarang lain mengalami nasib yang serupa. Yang ketiga, karya sastra itu hanya bermunculan di majalah seperti Gelanggang, Mimbar Indonesia, dan Pujangga Baru, ditampilkan pendek berupa sajak, cerpen maupun karya lainnya. Berikutnya adalah pelopor dan pengarang pada tahun 1950. Yang pertama adalah A.A. Nafis. Ia lahir di Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924, muncul pada Gelanggang Sastra Indonesia pada tahun 1955 dengan karyanya cerpen pertamanya yang berjudul Robohnya Surau Kami. Pada tahun 1964 dia juga menciptakan sebuah karya sastra berjudul Hujan Panas. Pada tahun 1967 dia juga kembali lagi menciptakan sebuah karya sastra berjudul Kemarau. Robohnya Surau Kami pada tahun 1956, sebuah kumpulan cerpen sosio-religi karya A.A. Nafis yang menciptakan dialog Tuhan dengan Haji Saleh, seorang warga negara Indonesia yang selama hidupnya beribadah dan beribadah. Pramudia Anantanur lahir di Blora tanggal 2 Februari tahun 1925. Mulai mengarang sejak zaman Jepang, karya sastra. Karya-karyanya telah diterjemahkan dalam bahasa asing. Contohnya Keluarga Gerilya pada tahun 1950, yang kedua Percikan Revolusi pada tahun 1950, yang ketiga Cerita dan Jakarta tahun 1957, yang keempat Bukan Pasar Malam pada tahun 1951. W.S. Surendra lahir di Solo 7 November 1935. Sajak menarik karena kesederhanaan dan kekayaan imajinasinya. Karyanya adalah Berada Orang Tercinta pada tahun 1957, 4 kumpulan sajak pada tahun 1961. Ia sudah berpetualang pada tahun 1963. Ciri-ciri karya sastra pada tahun 1950. Yang pertama, ciri-ciri karya sastra puisi, yaitu gaya epik berkembang dengan puisi cerita balada dengan sederhana. Gaya mantra mulai tampak, gaya ulangan mulai berkembang, gaya puisi liris pada umumnya meneruskan 1945, gaya slogan dan retorika mulai berkembang. Perbedaan karya sastra periode 1950 dengan 1942
yaitu Angkatan 1950 merupakan lanjutan dari Angkatan 1945. Ada pengembangan Angkatan 1945 seperti pusat kegiatan sastra sudah mulai meluas. Nilai keindahan mulai terbentuk karena peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing berdasarkan ukuran nasional. Yang ketiga, kebudayaan di daerah lebih banyak dimunculkan untuk mewujudkan sastra nasional Indonesia. Karakteristik sastra Angkatan 1950. Ciri karya sastra prosa. Yang pertama, tidak terdapat sisipan cerita sehingga alur padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkembang. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Yang kelima, mengungkapkan pertentangan politik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada video ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.